Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Salsabila Auliazen dari kelas 1 MA23 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu konteks komunikasi, yaitu komunikasi organisasi. Seperti apa sih komunikasi organisasi? Yang penasaran? Yuk simak videonya. Saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu organisasi. Menurut Robert Kahn dan Daniel Katz dalam bukunya The Social Psychology of Organization, beliau mengatakan bahwa organisasi adalah aktivitas kolektif yang bertujuan untuk mencapai suatu hubungan dalam sebuah sistem. Maksud dari pengertian ini adalah kita tahu bahwa organisasi itu terdiri dari berbagai hal seperti kepentingan, kebutuhan, harapan, cita-cita, dan motivasi dari orang per orang. Yang kemudian orang per orang ini membangun sebuah hubungan menjadi sebuah organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau kolektif. Dan pencapaian kolektif ini yang membuat adanya sebuah sistem yang menghasilkan sebuah pencapaian. Sekarang kita bahas tentang komunikasi. Menurut Thomas Harris dalam bukunya Applied Organizational Communication Second Edition, beliau berkata bahwa komunikasi adalah sumber kehidupan organisasi. Komunikasi juga diibaratkan seperti lem yang mengikat organisasi, yang dimana semua agen menjadi pengikat dalam sebuah hubungan. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa seberapa penting komunikasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Kita ngebahas tentang komunikasi, tentang organisasi. Sebenarnya apa sih komunikasi organisasi itu? Ada beberapa teori mengenai komunikasi organisasi itu sendiri, teman-teman. Salah satunya menurut Krebs pada tahun 1986 dalam bukunya Organizational Communication, beliau berkata bahwa komunikasi organisasi adalah kolektivitas sosial di mana orang-orang mengembangkan aktivitas rutin untuk mengkoordinir kegiatan dan usaha dalam mencapai sebuah tujuan pribadi maupun kelompok. Singkatnya, komunikasi organisasi adalah proses penyampaian, penerimaan, dan pertukaran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang kita masuk ke contoh komunikasi organisasi. Pelaporan kerja oleh manajemen bawah ke manajemen yang lebih tinggi itu termasuk ke dalam contoh komunikasi organisasi ke atas. Artinya, proses komunikasi itu terjadi antara bawahan dan atasan. Adapun contoh lain seperti survei sikap karyawan, adanya kotak saran, kemudian diskusi antara atasan dan bawahan, serta sesi tanya jawab secara informal. Adapun karakteristik dalam komunikasi organisasi yaitu kolektivitas sosial, tujuan organisasi dan individu, aktivitas yang terkoordinir, struktur organisasi, dan yang terakhir lingkungan organisasi. Setelah melewati berbagai macam penjelasan tentang organisasi dan komunikasi, keduanya memiliki hubungan yang terikat. Yang pertama, komunikasi bersifat terbuka dan penuh pengaruh lingkungan. Yang kedua, melibatkan perasaan, sikap, kemampuan, dan hubungan antar orang. Kemudian yang ketiga, ditunjukkan kepada audiens korporat seperti stakeholder, jurnalis, analis, regulator, dan legislator. Dan lalu yang keempat, komunikasi bersifat jangka panjang, bukan sebatas marketing. Dan yang terakhir, komunikasi berbeda dalam bentuk formal dan informal. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi organisasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.